Karin sudah siap sejak subuh menata samyang roll super lava berwarna merah menyala. Ayo guys, samyang roll super lava baru keluar nih. Pedesnya gila parah, bener-bener bikin bibir kebakar. Lidah kayak ditabok api. Berani coba nggak? Cuma yang strong loh yang berani tahan. Rin, serius, ini pedesnya sampai segitunya. Soalnya aku tuh suka pedas, tapi kalau udah bikin perut melilit kan repot juga. Apalagi kemarin aku baru sembuh. Aman gak sih buat orang biasa? Iya Rin, jawab tuh. Aku aja ngeliat warnanya udah kayak cat tembok warna merah bata sampai mikir jangan-jangan bukan cabai asli. Tapi kalau emang aman nanti aku coba setengah porsi dulu deh. Aduh Di, jangan seujon gitu deh. Semua bahan aku tuh rahasia, tapi jelas-jelas bikin lagi. Aku udah jualan dari lama, mana pernah ada yang komplain sampai sakit. Ya paling cuma keberisan dikit terus mau beli lagi. Kalau gitu aku beli 2 deh, satu buat aku, satu buat anakku di rumah. Tapi inget ya, anakku tuh suka pedas, tapi jangan sampai kelewatan juga. Nanti malah dia kapok gak mau makan lagi. Siap Ma, ini aku gulungin yang baru keluar dari wajan. Masih panas banget dan bumbunya lebih meresap. Jadi kalau digigit rasanya langsung nyekrek di lidah. Pedasnya itu naik pelan-pelan sampai ke ubun-ubun. Rin, itu bumbunya kenapa kental banget ya? Aku ngeliat mirip banget sama saus sambal oplosan yang suka dijual di pasar malam. Tapi kayaknya ini warnanya malah lebih gejreng gitu. Apa sih Di? Lo itu suka curiga gak jelas. Resep rahasia aku ini hasil eksperimen bertahun-tahun, gak dari tempat lain. Dan justru warna ngejreng ini bikin orang penasaran buat nyobain. Ini tuh strategi marketing. 5 menit kemudian. Astaga Rin, ini pedasnya langsung nyelkit banget di bibir. Terus rasanya kayak panas banget di tenggorokan. Kayak minum air panas terus dicampur cabe. Aku sampai minum 3 teguk belum reda juga ini. Tuh kan Mai, aku itu udah bilang dari awal jangan langsung satu gulung. Tapi ya kalau emang bikin lagi, hati-hati aja nanti malam lo bolak-balik ke toilet. Udah, kalian tuh kalau makan nikmatin aja, nggak usah mikir aneh-aneh. Yang penting rasanya mantep, bikin pengen lagi. Aku sendiri makan kok tiap hari, sehat-sehat aja tuh, malah tambah semangat kerja. Ya, semoga beneran aman ya Rin. Soalnya pedesnya sih enak, tapi kalau yang nggak biasa bakalan repot. Aku percaya kok sama kamu, tapi jangan sampai ngecewain aku ya. Iya, percaya aja Mai. Aku tuh nggak mungkin kasih yang bikin orang celaka. Yang ada mereka balik lagi bawa temen-temennya sampai ngantri. Tujuanku itu dari awal. Karin melanjutkan pekerja sambil tertawa kecil menutup percakapan dengan keyakinan palsu yang ia tanam di kepala para pelanggan. Seminggu telah berlalu, Karin berdiri di depan kios barunya yang lebih besar. Maya dan Rudi datang berkunjung, penasaran dengan kabar pindahan Karin yang tiba-tiba. Nih Maya, Rudi, lihat. Sekarang aku udah punya kios di pasar modern. Lebih luas, adem, dan kelihatan mewah. Semua ini hasil dari jualan samyang roll super lapa yang tiap hari laris manis. Cepet banget kamu pindahin. Minggu lalu kita ngobrol di warung kecil. Sekarang udah punya tempat sebesar ini. Serius, cuma dari jualan samyang roll aja. Kursi, meja, etalase, semuanya baru semua. Ya aku juga penasaran, biasanya butuh waktu lama buat bisa pindah ke kios resmi kayak gini. Tapi kalau memang usahanya lancar, ya bagus sih. Cuma kok aku itu merasa ada yang berbeda gitu. Kalian ini, aku kerja keras dari pagi sampai malam, semua keuntungan aku putar lagi buat bikin tempat ini lebih menarik. Orang jadi percaya sama kualitas kalau tempatnya kelihatan premium. Wah, warnanya merah sekali ya Rin. Ini beneran dari cabai asli. Aku pernah beli di tempat lain, tapi warnanya nggak secerah ini. Takutnya kalau pewarna buatan nanti pedesnya aneh di perut. Tenang Bu Sari, semua bahan aku pilih sendiri. Kalau pedesnya kuat, itu yang bikin orang kangen. Rasa pedes kayak gini nggak ada di tempat lain. Tapi Rin, aku lihat minyak di panci itu udah gelap sekali. Bukannya kalau minyak udah berkali-kali dipakai bisa bahaya. Aku itu nggak tahu pasti sih, cuma kelihatannya udah pekat sekali. Justru itu yang bikin rasanya mantep Ton. Minyak yang udah nyatu sama bumbu pedas itu bikin aromanya lebih tajam. Selama nggak gosong masih aman lah buat dipakai lagi. Aku itu cuma khawatir kalau nanti ada pelanggan yang gak kuat terus malah nyebarin berita buruk. Sekarang itu gampang banget loh bikin video di media sosial. Ya apalagi di pasar modern seperti ini, sekali ada yang protes bisa langsung viral. Aku sih cuma ngingetin Rin supaya kamu itu gak kena masalah.
Udahlah, kalian terlalu banyak khawatir. Aku tahu apa yang kulakuin. Fokusku sekarang adalah bikin Samyang Roll ini jadi topik hangat dan dikenal banyak orang. Ya sudah, semoga lancar terus ya Rin. Tapi ingat, pelanggan itu gampang hilang kalau sekali saja merasa kecewa. Tenang aja Bu Sari, aku janji semua orang yang makan di sini bakalan ketagihan dan balik lagi. Ini baru awal dari rencana besarku. Karin kembali sibuk menata dagangannya sambil sesekali melirik pelanggan yang mulai berdatangan. Di ruang tamu rumah Bu Sari, suasana mendadak panik. Anak Bu Sari yang baru saja pulang dari pasar lalu perutnya melilit hebat setelah memakan Samyang Roll super lava yang dibeli siang tadi. Aduh nak, kenapa? Perut kamu sakit banget ya? Padahal tadi kamu cuma makan 1 gulung Samyang Roll. Baru beberapa menit udah meringis begini, keringat kamu keluar semua lagi. Ini serius Bu Sari, mungkin anaknya nggak kuat sama bumbunya. Soalnya waktu aku cobain kemarin, pedesnya emang langsung nyelekit dan panas di tenggorokan. Kalau anak-anak kan bisa lebih sensitif. Aku lihat wajahnya pucat sekali Bu, sebaiknya segera dibawa ke puskesmas atau dipanggilkan dokter keliling. Takutnya itu bukan cuma pedas biasa, tapi ada bahan lain yang bikin lambungnya itu bereaksi. Nih Bu, coba diminum pelan-pelan. Kalau pedasnya dari cabai murni biasanya air hangat bisa sedikit membantu. Tapi kalau dari bahan lain ini nggak akan banyak pengaruhnya. Tadi siang, aku sempet tanya sama Karin soal warnanya yang merah sekali. Dia bilang itu cabai pilihan. Tapi jujur saja, aku tuh ragu. Soalnya warna merahnya itu lebih pekat dari cabai biasa. Aku juga punya khawatir yang sama Bu. Tapi Karin kelihatan yakin banget kalau dagangannya aman. Mungkin dia nggak sadar kalau bahan yang dipakai itu justru bisa membahayakan. Ya apalagi kalau minyaknya itu dipakai berulang kali, itu bisa memicu masalah pencernaan. Aku itu sempat lihat sendiri di kiosnya minyak itu udah pekat dan kental sekali. Dari dulu aku itu selalu bilang makanan yang kelihatannya terlalu wah itu patut dicurigai. Apalagi kalau penjualnya itu ngejar untung besar. Bukan berarti semua begitu, tapi resikonya selalu ada. Kalau anakku sampai harus dirawat, aku gak bakalan diem aja. Aku harus minta pertanggungjawaban Karin. Gak bisa seenaknya jualan kalau akibatnya bikin orang sakit. Tenang dulu Bu, kita pastiin dulu ini karena Samyang Roll atau bukan. Tapi kalau iya, aku rasa kita harus bicara langsung sama Karin biar dia sadar dan gak ngulangin hal ini lagi. Betul, lebih baik kita tegur sekarang sebelum makin banyak yang kena. Soalnya kalau sudah tersebar luas, reputasinya bakal jatuh dan mungkin dia itu malah menyalahkan orang lain. Aku setuju, tapi itu kalau kita mau ngomong itu harus hati-hati. Karena itu tipe orang yang gak suka dikritik. Kalau kita salah cara, dia itu malah defensif dan gak mau dengar sama sekali. Anak Bu Sari akhirnya dibawa ke puskesmas terdekat. Maya, Rudi, dan Anton sepakat untuk mencari waktu yang tepat untuk menegur Karin. Karin sedang sibuk menata gulungan samyang di atas etalase. Tiba-tiba, Maya, Rudi, dan Bu Sari datang dengan wajah serius. Ketiganya ingin menegur Karin atas masalah kesehatan anak Bu Sari. Karin, kamu harus tahu, anak Bu Sari kemarin sakit setelah makan Samyang Roll kamu. Aku takut kalau hal ini terjadi sama orang lain. Anak sakit? Ya itu perutnya aja yang gak kuat. Aku gak bisa tanggung jawab kalau orangnya gak siap sama pedesnya. Rin, ini bukan soal perut lemah doang. Ada kemungkinan bahan yang kamu pakai itu berlebihan atau minyaknya itu udah dipakai terus-terusan. Ini bisa berbahaya loh. Karin, tolong dengar. Aku nggak mau nuduh, tapi aku minta kamu pertimbangkan keselamatan anak-anak lain. Pedes boleh, tapi jangan sampai sakit. Aduh, kalian ini terlalu banyak khawatir. Aku jualan bukan untuk bikin orang celaka. Kalau pedesnya kuat, itu malah bikin daganganku laku keras. Tapi Rin, ini serius. Kalau kamu tetap keras kepala, nanti orang-orang bakalan kecewa dan bisa tersebar kabar buruk. Aku itu cuma ngingetin Rin, sesekali ada yang protes di medsos bisa langsung viral loh. Reputasi kamu itu bisa jatuh dan itu bakal susah diperbaiki. Hah, kalian ini nggak ngerti. Aku ini fokus sama daganganku. Kalau kalian mau kritik ya silakan, tapi jangan harap aku bakalan nurut gitu aja. Karin, aku nggak mau ribut, tapi aku nggak bisa diem kalau anak-anak lain bisa kena. Tolong ya pertimbangkan ini dengan baik-baik. Rin, aku cuma mau kamu sadar, kita semua ini teman kamu. Tapi pedas ini bisa ngebahayain orang. Jangan anggap ini sepele. Kita itu nggak mau ada yang celaka, tapi kalau kami itu tetap menolak dengar, aku itu nggak tahu harus ngomong apa lagi. Dengerin ya baik-baik. Aku yang ngatur daganganku sendiri. Aku tahu resikonya dan aku nggak mau orang lain ikut campur. Kios ini adalah jalanku dan aku yang bakal tentuin.
Maya, Rudi, dan Bu Sari saling memandang. Mereka merasa buntu menghadapi Karin yang keras kepala. Karin kembali menata gulungan samyang roll sambil tersenyum sinis. 3 hari kemudian. Sore itu pasar modern mulai sepi, tapi kios Karin tetap ramai pembeli yang penasaran. Maya, Rudi, dan juga Bu Sari mengintip dari kejauhan, cemas dengan kemungkinan masalah itu kemudian berlanjut. Rin, aku nggak bisa diam lagi. Lihat itu, beberapa pembeli tampak kesakitan setelah makan samyang roll kamu. Ini mulai nyata, Rin, bukan cuma hayalan aku atau Bu Sari. Aku cuma jualan pedas yang enak. Kalau ada yang nggak kuat, ya berarti mereka kurang berani. Lagian, ini bukan racun. Ini cuma pedas biasa. Rin, aku lihat sendiri beberapa orang meringis sambil menahan perut. Minyaknya udah pekat banget, bumbunya terlalu kuat. Ini bisa masuk kategori bahaya loh. Karin, aku nggak mau ribut. Tapi ini nyata. Anak-anak dan orang dewasa di sini bisa kena. Tolong jangan anggap sepele. Rin, aku udah bilang dari awal, kalau kamu itu tetap keras kepala, ini bakal jadi masalah besar. Pelanggan bisa komplain, media sosial bisa jadi heboh loh. Kalian semua itu terlalu baper. Aku jualan buat cari untung. Kalau ada yang nggak kuat, itu bukan urusan aku. Orang-orang bakalan balik lagi kok karena pedesnya nagih. Rin, aku temen kamu. Aku cuma mau kamu sadar. Ini bisa bahaya banget kalau diterusin. Jangan sampai reputasi kamu hancur gara-gara keras kepala. Dan jangan lupa, kalau ada yang viral karena sakit perut, pihak pasar itu bisa turun tangan. Bisa-bisa kios kamu itu dicabut loh izinnya. Aku nggak mau sampai kejadian lagi sama anak-anak lain, Karin. Ini serius. Kalau kamu tetap nggak peduli, aku nggak bisa tinggal diem. Aku ngerti resiko yang kalian omongin, tapi ini jalanku dan aku yang tentuin. Semua orang bakalan balik lagi karena pedesnya super lapak. Rin, pikirkan baik-baik. Ini bukan cuma soal dagangan, tapi soal keselamatan orang. Banyak loh. Jangan sampai niat cari untung malah bikin masalah yang besar. Rin, ini peringatan terakhir dari aku, Rudi, dan Bu Sari. Kalau masih diabaikan, kita bakal ambil langkah lain supaya nggak ada lagi yang kena. Karin kembali menata gulungan samyang roll sambil tersenyum sinis. Maya, Rudi, dan juga Bu Sari dan Anton saling pandang sadar bahwa peringatan mereka tak menggoyahkan Karin sedikit pun. Sore itu, kios Karin sepi sesaat. Perlahan pikiran mereka melayang ke dapur kecil Karin. Dan beberapa jam sebelumnya menyingkap rahasia bumbu merah pekat. Rin, aku baru sadar setelah lihat proses masak kamu kemarin. Kamu sengaja nyampurin minyak lama, bumbu super pekat, dan pewarna yang kuat biar rasanya ekstrim. Padahal aku tahu sebagian orang, terutama anak-anak, pasti nggak akan kuat dan bisa sakit perut parah. Iya, Mai. Semua ini emang strategi aku dari awal. Aku tahu sebagian orang nggak tahan pedas, tapi tujuan aku cuma satu. Dagangan laris, semua orang balik lagi karena penasaran sama rasanya yang super lapak. Dan keuntungan aku tetap masuk. Ya, itu sih intinya. Din, setelah aku lihat sendiri cara kamu itu menakar bumbu, mencampur minyak lama, dan mengatur tingkat kepedasan yang terlalu ekstrim. Rin, kamu nggak bisa nganggap remeh hal ini. Anak-anak dan orang dewasa bisa kenapa-napa kalau terus-terusan makan samyang roll dengan bumbu sekeras ini. Rin, flashback ini jelas nunjukin kalau kamu itu sengaja membuat pedas yang ekstrim dengan bahan-bahan yang nggak aman kalau dikonsumsi terus-menerus. Aku ngerti semua risiko yang kalian omongin, tapi aku juga tahu cara ngontrolnya. Selama sebagian besar pelanggan masih kuat nahan pedas, daganganku laris manis, dan itu tujuanku dari awal. Aku nggak bisa ngebiarin ketakutan kalian ngehantiin jalanku. Rin, aku nggak bercanda. Kita semua ini teman kamu. Dan aku cuma mau kamu sadar kalau apa yang kamu lakuin bisa berakibat fatal. Ini bukan cuma nasihat atau juga peringatan biasa, Rin. Kalau ada yang viral karena sakit perut atau komplikasi dari pedas ekstrim ini, pihak pasar bisa turun tangan loh. Aku nggak mau sampai kejadian sama anak-anak lain. Karin, tolong pertimbangkan ini baik-baik ya sebelum ada yang lebih parah. Aku ngerasa ini bukan sekedar masalah dagang, tapi masalah kesehatan yang nyata. Aku nggak bisa diem gitu aja. Aku ngerti kalian khawatir, tapi aku juga tahu resiko yang kuambil. Selama daganganku tetap laris, aku nggak peduli. Aku percaya sebagian besar orang cukup berani nahan pedas, dan itu udah cukup buat memastiin super lapa tetap jadi favorit mereka. Rin, ini peringatan terakhir dari aku, Rudi, Bu Sari, dan Anton. Kalau masih diabaikan, kami bakalan ngambil langkah tegas supaya nggak ada lagi yang kena sakit parah. Dan ini demi keselamatan semua orang, bukan buat ngejatuhin kamu. Oke.
Aku dengar peringatan kalian, tapi aku nggak bisa berhenti. Daganganku tetap jalan dan semua orang pasti bakal balik lagi karena penasaran sama pedas super lapa. Maya, Rudi, dan Busari dan Anton saling pandang merasa cemas sekaligus tak percaya menghadapi Karin yang keras kepala. Karin tetap tersenyum sinis sambil menata gulungan samyang roll. Malam itu rumah Karin sunyi, lampu meja dapur menyinari wajah yang pucat. Aku nggak nyangka bakalan separah ini. Maksudku, awalnya kan cuma pengen bikin pedas ekstrim supaya orang penasaran dan balik lagi beli samyang roll super lapa. Tapi sekarang beberapa pelanggan sampai mual dan sakit perut. Aduh, aku jadi panik sendiri. Aku sengaja pakai minyak lama dicampur bumbu super pedas dan pewarna merah kuat supaya rasanya ekstrim dan nagih. Tapi aku nggak pernah ngira mereka sampai kesakitan kayak gini. Aku cuma mau daganganku laku keras. Aku mulai sadar ini salahku. Aku terlalu fokus sama keuntungan dan strategi licik sampai aku nggak peduli kalau orang lain menderita. Rasanya campuran minyak dan bumbu yang aku buat malah jadi bumerang buat aku sendiri. Dia duduk menatap gulungan samyang roll, menepuk meja dan menahan napas yang panjang. Aku harus cepat. Aku nggak bisa biarin orang lain tahu kecuranganku. Tapi kalau mereka tanya, aku juga nggak bisa bohong. Rasanya seperti perang batin yang gak ada ujungnya. Aku cuma ingin kalian ngerti. Aku nggak pernah berniat bikin orang menderita. Aku cuma pengen dagangan ini laris. Tapi aku terlalu serakah, terlalu fokus sama strategi. Sampai semua orang kena dampaknya. Aku cuma berharap mereka belum sadar sepenuhnya tentang semua bahan yang aku pakai. Aku berharap rahasiaku tetap aman. Tapi rasanya makin berat nahan rasa bersalah ini sendiri. 3 hari kemudian. Siang itu UGD Puskesmas penuh dengan pasien yang menderita sakit perut, mual dan pusing akibat samyang roll super lava. Rin, lihat sendiri. Beberapa orang sampai harus dirawat di sini karena samyang roll super lapa kamu. Aku nggak bisa diam lagi. Ini udah keterlaluan. Kamu nggak bisa pura-pura nggak peduli. Mereka itu menderita parah. Aku tahu ini parah, tapi aku nggak bisa langsung berhenti. Kalau aku berhenti, semua rencana dan keuntungan yang aku susun bakalan gagal. Aku harus mikirin cara supaya semuanya tetap aman, atau seenggaknya kelihatan aman. Rin, ini bukan soal untung rugi lagi. Beberapa orang sampai pingsan muntah-muntah. Dan juga pihak puskesmas bisa melapor ke pihak yang berwenang loh. Kamu itu harus tanggung jawab sekarang. Jangan main-main ini. Rin, tolong hentiin dagangan ini sekarang. Atau aku nggak akan segan-segan ngelaporin ke pihak berwajib supaya mereka bisa ngecek lebih lanjut. Rin, media sosial dan juga berita mulai viral tentang samyang roll ini. Kalau ada yang sampai dirawat lebih parah, kiosmu itu bisa langsung ditutup dan tanggung jawabmu itu sangat besar. Aku sadar semua resiko ini, tapi aku nggak bisa biarin orang tahu kecuranganku. Campuran minyak lama, bumbu super pedas dan pewarna merah. Kalau ketahuan, reputasiku hancur dan semuanya bakalan gagal. Rin, kita ini teman kamu, tapi ini soal keselamatan orang. Kalau kamu masih keras kepala, aku nggak bakal diem. Kita harus hentiin ini sebelum ada yang lebih parah lagi. Aku dukung Maya, ini udah mulai bahaya nih. Beberapa pembeli sampai harus dirawat di ranjang UGD. Kalau pihak berwenang turun tangan, kios kamu itu bisa langsung ditutup. Rin, tolong pikirin baik-baik. Aku nggak mau anak-anak lain sampai tersakiti. Keselamatan mereka lebih penting daripada keuntungan daganganmu. Rin, niat cari untung boleh aja, tapi jangan sampai niat itu malah justru jadi bencana. Kalau ada yang sampai dirawat serius, tanggung jawabnya itu akan amat besar dan semua orang itu bakal tahu. Aku tahu, aku kebablasan. Terlalu sibuk mikirin untung sama trik kotor, sampai nggak peduli sama penderitaan orang lain. Tapi kalau aku berhenti sekarang, semua usahaku selama ini bakalan hancur sia-sia, Mai. Rin, ini udah yang terakhir kalinya aku sama yang lain ngasih peringatan. Rudi, Busari, bahkan Anto juga sepakat. Kalau kamu tetap ngeyel, jangan salahin kami kalau nanti ada tindakan tegas. Korban terus berdatangan. Di UGD Puskesmas, beberapa dirawat dengan sangat serius. Setelah melihat kerusakan yang ditimbulkan samyang roll super lava dan berita korban di UGD, Karin pulang dengan wajah panik dan tangan gemetar. Ia menatap dapurnya, gulungan samyang roll dan sisa bahan pedas masih di meja.
Aku harus tenang. Tenang, Karin. Aku cuma mau masak dikit biar kepala nggak mumet. Nggak mungkin semuanya balik ngantam aku lagi kan? Aku cuma pengen makan sendiri. Nggak ada yang dirugiin. Karin menyalakan kompor, menuangkan minyak dan juga bumbu pedas sisa. Mungkin bikin sup pedas aja ya. Tapi jangan kebanyakan minyak. Jangan kebanyakan pewarna juga. Aku nggak mau kelihatan aneh. Ini buat aku sendiri kok. Nggak buat siapa-siapa. Panas banget, aduh sakit, aku nggak sengaja, aku cuma mau masak, kenapa jadi kayak gini sih? Satu percikan jatuh ke api kompor, ledakan kecil terjadi. Kompor meledak dan minyak panas menyiram tubuh menjadi azab yang nyata dari semua keserakahan yang Karin lakukan.